Yuk mari kita kedangkan tangan buat mereka, kita mau berdoa buat mereka. Kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan mereka atas hidup dan komunitas gereja kami di tempat ini Tuhan. Ada satu sukacita tersendiri, ada satu damai sejahtera tersendiri yang dapat kami rasakan lewat hidup mereka Tuhan. Kami tahu karena itu adalah pancaran dari wajah-Mu sendiri. Karena Engkau begitu mengasihi mereka anak-anak kecil Tuhan. Biarlah dari hari ke hari Tuhan Engkau sediakan ajarkan kepada hidup mereka untuk mereka makin melekat dan mengenal siapa Raja sesungguhnya dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan lewat mulut guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka dapat mengerti lebih lagi tentang hikmat-Mu, tentang pengetahuan-Mu Tuhan, dan terlebih lagi tentang Alkitab itu sendiri Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan Engkau satu-satunya Raja atas kehidupan mereka Tuhan dari hari ini sampai pada kesudahannya. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di depan kosong langsung ya. Oke. Apa yang akan saya sampaikan hari ini itu saya anggap merupakan ekses atau hasil dari firman Tuhan yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya. Nah, seperti yang kita sudah ketahui juga, kita belajar dari Bapak David Kurniawan menyampaikan mengenai madras. Bagaimana murid-murid Yesus itu sendiri diajar secara privat ya kalau saya bilang, karena 12 itu kemana-mana terus juga itu aja murid-muridnya, akhirnya 12 orang itu. Nah, hasilnya apa? Dari 12 itu lahirlah 2,4 miliar manusia sekarang yang mengenal siapa itu Kristus. Berarti dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari jumlah itu bukan satu masalah itu Bapak Ibu. Nah, apa yang akan saya bahas eksesnya gitu. Nah, dari peristiwa di Kisah Para Rasul, kita sudah tahu peristiwa yang paling ngetren, paling terkenal, yaitu peristiwa pengurapan Roh Kudus di Loteng di Yerusalem. Nah, dari peristiwa itulah api itu makin membesar dan mulai membakar ke daerah-daerah lainnya. Dan dari situ juga ada satu orang yang akhirnya terpanggil yang namanya Paulus, dan dia memberitakan firman kemana-mana. Saya sempat ngobrol banyak sama Jeffrey gitu. Dari semua rasul itu yang paling terkenal kan Paulus. Suratnya paling banyak ditulis. Otomatis dari situ kita juga bisa belajar banyak mengenai siapa itu beliau dan apa hubungannya dengan Kisah Para Rasul. Nah, kita akan bahas. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-23 dan 24. Nah, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 20 ayat ke-23 dan 24. Ya, saya akan bacakan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, nikunya ini Paulus, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. 24, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, kita belajar sedikit sejarah dan rahasianya saudaraku. Paulus itu bukan 12 rasul. Jadi Paulus itu rasul yang dipanggil Tuhan secara pribadi, dituliskan di Alkitab bahwa tiba-tiba dia buta, dulunya dia Saulus kan. Dia harus menemui satu hamba Tuhan yang akhirnya didoakan, dan disitulah dia ada transformasi dalam hidupnya. Akhirnya dia menjadi salah satu dikenal sebagai rasul. Nah, dari sinilah kita bisa tahu Bapak Ibu, belajar apa sih yang bisa menyebabkan seorang Paulus itu seperti itu. Nah, Paulus pada dasarnya itu adalah seorang pribadi yang keras, karena dituliskan juga dalam firman Tuhan sebelum dia itu menjadi seorang rasul, dia itu kesana kemari mencari bahkan membunuh juga murid-murid Yesus. Jadi dikasih tugas itu dia lakukan itu segenap dan seluruhnya, bahkan sampai kemana-mana membunuh gitu. Tugasnya itu gitu. Saudara sekalian, saya sampai bingung, itu malam hari itu waktu dia tidur itu apa ya yang dia bayangkan ya. Jadi besok pagi ketemu nanti dipenggal gitu. Itu seorang Saulus yang dilakukan. Kehidupan dia seperti itu dulunya sebelum dipanggil oleh Kristus Yesus. Nah,
Justru karena dipanggilnya itu dengan cara yang unik, dia memiliki satu tekad yang akhirnya tidak terpatahkan dari rasul yang lain, gitu. Nah, saya tuh kemarin sampai waktu belajar untuk nyusun firman Tuhan ini, itu perjalanannya dia itu kemana aja sih gitu. Itu ternyata jauh loh Bapak Ibu sekarang, saudara sekalian. Jauh dia muter-muternya itu. Nah pertanyaannya, kalau dengan teknologi zaman sekarang mungkin memakan waktu tidak sampai sehari gitu, karena ada pesawat kan gitu. Kalau zaman dulu kan adanya unta, kuda gitu Bapak Ibu. Nah menurut saya pun kuda mustahil, karena di sana gurun semua. Dibuat naik sudah mati, pasti nggak bisa, capek kudanya, nggak ada minum. Jadi onta kan, onta nggak bisa lari Bapak Ibu, jalan aja gitu. Akhirnya ya naiknya kemana-mana, muternya di situ aja. Itu kalaupun juga kuda, saya rasa berapa lama sih perjalanannya? Jauh. Dan dia lakukan itu loh. Dia tuliskan juga dalam kitab bahwa dia hitung semua itu, karam kapal dia alami, dianiaya orang dia alami, dirampok dia alami. Kok ya nggak putus? Imannya nggak putus, apa yang bisa kita katakan, tekad teteknya itu nggak putus Bapak Ibu. Nah itu akses yang akan kita bahas. Kita sudah bahas kemarin banyak, Pak Andi juga sudah nyampaikan bahwa intinya sebenarnya adalah apa sih yang membuat rasul-rasul zaman dulu itu bisa begitu luar biasa melayani Tuhan, bahkan tidak takut nyawanya hilang. Dan itu yang hilang hari-hari ini Bapak Ibu. Bukan berarti saya ngomong bahwa kita semua gak takut kehilangan nyawa ya gitu. Bukan, saya tidak ngomong seperti itu. Tapi rasanya itu loh Bapak Ibu, rohnya itu saudaraku, itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Maaf kata, saya kan akan ngomong gitu. Anak muda zaman sekarang, karena saya sendiri juga melihat dan saya juga mengalami. Kebetulan hari-hari ini saya juga mengembalakan beberapa gitu. Segala sesuatu sudah disediakan atas hidup mereka gitu. Saya pun juga pada generasi-generasi yang mendekati itu, segala sesuatu sudah disediakan pada kehidupan saya gitu. Akhirnya ketika saya menginjak dunia pekerjaan, saya linglung, saya nggak mudeng gitu. Saya harus ke kanan atau ke kiri nih gitu. Akhirnya nabrak sana nabrak sini, setelah itu baru tahu. Itu anak muda zaman sekarang. Jadi tidak punya power of struggle seperti yang dialami pada zaman rasul. Nah hari ini kita akan membahas namanya keteguhan hati atau tetek tadi yang saya bilang bahasa Jawanya. Ketika saya mempersiapkan ini tuh saya pusing Bapak Ibu. Kok nyampe gini ki rodok melentang gitu, tapi ya sudah gitu. Saya sampaikan ini itu saya ngomong sebagai akses hasil dari yang sudah kemarin dikhotbahkan. Ternyata saudaraku, setelah saya meneliti gitu sedikit dari ayat-ayat di Alkitab, Yesus pun gagal memuridkan satu muridnya namanya Yudas Iskariot, betul? Akhirnya dia mengkhianati beliau, mengkhianati Yesus, dan akhirnya Yesus disalib. Banyak orang ngomong bahwa itu sudah takdirnya. Saya langsung ngomong, saya tanya ke Bapak David Kurniawan di belakang waktu minggu lalu, Yudas Iskariot itu ditakdirkan gak sih untuk mengkhianati Yesus? Dengan tegas Bapak David Kurniawan ngomong tidak. Dia tetap memiliki pilihan untuk tidak mengkhianati Yesus sebagai manusia yang utuh. Berarti kesimpulannya adalah Yesus pun gagal memuridkan salah satu murid yang paling luar biasa dari 12 rasul. Setelah itu baru rasul yang 11 itu memilih satu rasul baru namanya Matias menggantikan Yudas Iskariot. Berarti satu murid gagal. Gitu. Nah, dan ini saya tarik, wah ada perdebatan yang luar biasa Bapak Ibu dalam satu naskah jurnal penelitian teologis. Kalau Yesusnya gagal, berarti kita ini apa ini? Kita memuridkan gimana caranya? Bisa nggak kita itu benar-benar memuridkan seperti rasul itu yang akhirnya itu bisa luar biasa membawa kekristenan itu sampai dikenal oleh seluruh dunia? Jawabannya sangat-sangat bisa, saudara. Rasul Paulus ini membuktikan bahwa itu bisa. Nah, saya mengibaratkan keteguhan hati seorang Rasul Paulus itu ibarat sebuah besi yang ditempa menjadi mata pedang yang tajam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini rahasia kenapa sih 12 orang itu, 11 lah gitu, 11 orang rasul itu tuh bisa begitu luar biasanya mengalami tekanan hidup yang tidak mudah, tapi mereka tetap memiliki keteguhan hati yang sama seperti Kristus. Maaf.
Serangga masuk Bapak Ibu. Maaf. Jadi tadi sampai mana tadi, sampai lupa. Nah, bukti keteguhan hati itu ibarat sebuah besi yang ditempa Bapak Ibu. Saudaraku, ketika saya melihat satu video kemarin di YouTube, sebuah besi mentah itu belum ditempa apa-apa, belum menjadi sebuah sesuatu hal untuk digunakan. Itu tuh ya hanya besi gelondongan aja Bapak Ibu. Bahkan mungkin fungsinya cuma buat tataan meja aja, menyeimbangkan meja kalau nggak seimbang. Tapi setelah itu ditempa menjadi satu pedang yang tajam, itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Berarti dalam artian setajam itu dan seberbahaya itu jadinya besi ketika ditempa. Dalam artian apa? Rasul Paulus sendiri dalam perjalanan hidupnya, dia ditempa dengan begitu luar biasa oleh Yesus sendiri. Akhirnya setelah dia menemui Yesus secara pribadi, ketemu dengan Yesus di tengah jalan waktu itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari situlah dia mulai sadar bahwa ternyata yang selama ini dia bunuh, dia incar, itu nyata ada. Namanya Yesus itu ada betul gitu. Dia baru sadar itu. Dan setelah itulah perjalanan itulah yang membuat hidup dia menjadi tajam. Karena ketajaman inilah dia tidak pernah mundur, saudara. Karena apa? Setiap perkataannya dia ucapkan itu merubah roh seseorang 180 derajat untuk kenal Tuhan. Seluar biasa itu seorang Paulus. Nah, apa yang kita mau pelajari hari-hari ini Bapak Ibu? Kita sudah belajar kalau David ngomong madras, terus beberapa rekan-rekan gereja kita kemarin Bapak Ibu yang menyampaikan di tempat ini sudah belajar, mengajarkan kepada kita banyak hal, kita belajar banyak hal. Intinya itu cuman balik lagi Bapak Ibu. Balik ke apa sih? Madras itu fungsinya untuk apa? Memuridkan itu fungsinya untuk apa? Pada titik akhir itu tuh memberikan kita sebuah paket pembelajaran. Kalau sekarang kita promo itu kan, dulu waktu saya itu UN, ujian nasional itu kan mendekati ujian nasional itu kan banyak sekali promo paket belajar ini, paket belajar itu, paket belajar UNA, UNB. Itu tuh tujuannya apa sih? Untuk kita lulus ujian nasional. Sama. Untuk kita ini memiliki satu hati dan tekad yang kuat untuk berani menginjil, kita itu belajar banyak. Berarti saya hari ini saya sudah 29 tahun, berarti 29 tahun sebagai seorang Kristen, saya sudah madras dengan Bapak Gembala secara pribadi, saya juga sekolah sendiri gitu. Belajar selama 29 tahun itu tujuannya cuma punya tekad ini loh. Tujuannya ini supaya apa? Tetap dah itu aja. Kok bisa? Loh iya. Lah kita belajar banyak hal, tujuannya itu untuk apa sih? Memantapkan hati kita untuk berani nginjil enggak sih? Simple as that kan? Kita belajar sekali banyak dari hari ke hari. Kita belajar lagi di sini hari ini tentang sifatnya Rasul Paulus, kenapa bisa seperti itu. Dia melewati perjalanan hidup yang susah, yang pahit seperti itu. Intinya pada akhirnya Tuhan itu cuma pengen apa sih? Kamu tuh melangkah dengan berani memberitakan Injilku. Tetap. Itu yang cuma Tuhan minta kan. Musa gitu, diminta juga sama Tuhan hal yang sama. Tanganmu masukkan ke dalam kantongmu, dikeluarkan kusta, tongkatnya dilempar jadi ular atau tidak. Tujuannya supaya apa sih? Tuhan itu menunjukkan itu ke Musa supaya Musa tetap berani ngadepi Firaun. Titik, cuman itu. Tujuan Rasul Paulus itu mengalami perjalanan hidup yang luar biasa sampai karam kapal, diantemi wong, diuncali watu, gitu saudara. Intinya apa? Supaya dia tetap untuk memberitakan Injil, berani sampai pada satu titik. Semua nabi dan semua rasul kalau kita mau belajar, mereka semua tidak ada yang takut namanya mati. Tuhan memojokkan dalam artian yang baik, bukan memojokkan yang jelek. Kita itu untuk supaya kita tuh bertumbuh. Nah, dalam ilmu biologi Bapak Ibu, ada satu hal yang kita dengar namanya itu mutasi gitu. Mutasi itu kita cukup umum ya, kita cukup tahu. Nah, kalau dalam tanaman itu, tanaman yang mutasi itu harganya jauh lebih mahal. Bahkan bisa puluhan kali lipat dari tanaman yang normalnya, saudara. Nah, untuk tanaman ini bisa memiliki nilai dan harga yang lebih tinggi itu sampai puluhan kali lipat Bapak Ibu. Yang Bapak Gembala pernah khotbahkan namanya kabel busi, itu ada yang varigata. Nah, varigata itu daunnya belang-belang. Jadi hijau putih gitu. Itu satu pot hari ini, terakhir saya kemarin ngecek di Tokopedia itu masih dijual 4 daun, itu 55 juta harganya. Padahal yang normalnya itu 4-5 daun, bahkan dari 7 daun cuma dijual 1,5 juta, saudaraku.
Nah, tanaman itu untuk bisa mutasi, wah itu mesake. Saya percobaan sama Bapak Ibu gembala di rumah, percobaan untuk membuat tanaman itu mutasi jadi belang-belang. Itu wah diracuni tanamannya lah, terus dikasih, wah pokoknya hidupnya dibuat sengsara Bapak Ibu. Akhirnya tunasnya bisa muncul belang gitu. Harganya mahal. Nah, saya cuma ingin menyampaikan Rasul Paulus itu memiliki harga yang begitu mahal di hadapan Tuhan. Itu karena ketika dikuyo-kuyo versi menungso ya, versi manusianya melihat itu benar-benar hidupnya dia itu tuh diposisikan seperti itu. Dia tetap sama Tuhan. Wes ora lunga liyane Gusti Yesus wae kan gitu. Saya cuma dapat ini, saya tuh pusing mau nyampaikan firman Tuhan itu apa, karena saya tuh tidak bisa menyimpulkan. Biasanya kan saya belajar itu ngirim khotbah sesuatu itu kan melihat atau merangkum dari khotbah-khotbah yang sebelumnya. Oh berarti nanti saya bisa menyampaikan di sini. Saya itu bingung, itu tidak bisa kemarin karena cukup berbeda-beda. Akhirnya saya menyampaikan ini, kesimpulannya dari mereka semua itu untuk apa gitu, belajar firman Tuhan selama ini. Dulu sewaktu saya SMA belajar 3 tahun cuma ditentukan hanya dalam 1 hari lulus atau tidak. Lah itu sama loh Bapak Ibu. Hari ini kita itu berani mengabarkan Injil atau tidak, itu tergantung kita sekolah selama puluhan tahun itu tuh kita belajar sesuatu atau tidak dari situ untuk kita bisa tetek gitu. Nah, saya belajar beberapa hal. Dan saya simpulkan ada 3 hal saudaraku yang kita bisa belajar, bahwa keteguhan hati yang pertama itu membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Tetek itu tadi. Lah kok bisa? Pada zaman Paulus hidup itu, sejarah juga membuktikan bahwa itu tuh benar-benar mujizat dan anugerah. Seorang manusia seperti Paulus itu bisa hidup memberitakan Injil. Karena perjalanannya sangat tidak mudah. Nah, saya teruskan cari sejarahnya perjalanan Paulus itu gimana sih. Sewaktu dulu Bapak Ibu belum ada global warming seperti sekarang yang kita alami. Dulu itu bumi masih sangat pristine, masih sangat murni, kita belum banyak pencemaran terjadi. Dan saya lihat itu berdasarkan sejarah, saya belajar ternyata di daerah jalan perjalanan Paulus itu tuh sering terjadi badai pasir gitu juga Bapak Ibu. Dia juga mengalami itu juga ombak itu tuh yang tinggi, ombaknya bukan ombak yang kecil-kecilan kita bisa selancar tuh enggak ya saudaraku. Itu ombak yang benar-benar dapat menenggelamkan kapal, dia alami juga. Segitu besarnya anugerah yang Tuhan berikan sampai dia bisa hidup. Nah, tidak ada apapun Bapak Ibu yang bisa membantu untuk dia juga survive. Seorang Paulus itu bisa survive di situ. Apalagi firman Tuhan ngomong dengan jelas, kamu nggak boleh loh membawa, yang dibawa cuma pakaianmu itu aja. Jadi nggak ada Bapak Ibu kalau zaman sekarang tuh kayak di film-film, bawa tas, ransel isinya peralatan bertahan hidup, bawa kapak, bawa pisau, nggak ada. Jadi dia bawa cuma dirinya murni. Lah apa yang bisa dia andalkan Bapak Ibu? Balik lagi ke Yesus. Apa-apa bengoke lunga Tuhan. Tuhan iki piye? Tuhan ini gimana? Jadi itu yang perlu kita tanyakan dalam hati kita hari-hari ini saudaraku. Ketika Tuhan itu memberikan satu masalah, ketika Tuhan itu memberikan satu hal yang perlu kita pelajari dalam hidup ini, kita belajar enggak? Kita pelajari enggak? Atau sekedar itu hanya menjadi sebuah cerita dan keluhan kepada tetangga kita. Kita ceritakan, wah hari ini aku nggak punya uang ya, gini-gini dan segala macam. Dan itu yang sering kita lakukan, saudaraku. Selama saya kuliah, saya itu kenal dengan satu orang hamba Tuhan juga, karena masa saya kuliah itu rata-rata orang Betani, saya juga sudah cerita, ada satu keluarga gitu. Saya belajar banyak hal dari beliau, dari kesaksian hidup yang beliau alami. Bagaimana Tuhan itu membentuk hidup dia untuk makin tetek tadi saya omong. Nah ini bisa jadi satu contoh yang baik untuk kita belajar bersama.
Saya sudah tanya beliau dan beliau sangat mempersilahkan untuk saya boleh memberikan kesaksian ini hidup beliau itu sebagai contoh. Beliau dulu itu orang yang sangat sukses sebelum jadi hamba Tuhan. Dia bahkan kerja di bidang namanya itu forwarding. Bapak-Ibu Saudara sekalian, forwarding itu salah satu lini bisnis yang ngurusi perkapalan pokoknya. Itu Cika juga kerja di sana itu, forwarding. Nah, di tempat kerja itu tuh saingannya sangat berat dan pada intinya beliau ini bisa sukses lah di situ dengan gaji yang waktu itu sangat mewah. Bahkan tiap hari dia itu sama istrinya itu kemana-mana itu dalam tanda kutip kita kenal sekarang flexing ya Bapak-Ibu Saudara sekalian. Dia merasa bahwa jam tangan sudah dia beli, beli jam tangan. Celanaku wis manu dicuci wis pudar, beli Bapak-Ibu Saudaraku sekalian. Motornya nggak nganu bagus, beli motornya karena duitnya banyak waktu itu dia jadi jabatan. Sampai suatu saat dia lupa bahwa dia itu juga menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia pelayanan, dia pelayanan, hidupnya itu penuh dengan berkat waktu itu. Kita ngomong secara duniawi bahwa itu satu impian keluarga Kristen lah istilahnya gitu. Itu yang dia alami waktu itu. Duit banyak, yang nggak pelayanan, anggapannya dia kenal Tuhan. Hidupnya itu penuh dengan kesenangan lah pokoknya. Sampai pada satu titik dalam dunia pekerjaan dia itu harus entertain Bapak Ibu. Dalam artian entertain itu dunia marketing itu entertain itu kan sering diajak Bapak Ibu ke pelacuran, minum-minuman keras bareng-bareng supaya dapat sebuah proyek yang besar dan dia lakukan. Dan dia tahu bahwa itu salah tapi dia lakukan. Nah, mulai saat itulah Tuhan proses hidup dia. Tiba-tiba Bapak Ibu, istrinya itu hamil gitu, istilahnya anak pertama. Dan suaminya ini karena sering entertain dan segala macam, sering mabuk gitu. Dan beliau ini sering ngomong yang kasar sekali ke istrinya, bahkan omongan tidak patut diomongkan kepada seorang suami ke istri gitu. Sampai pada satu masa itu istrinya itu saking stresnya tidak kuat keguguran. Dan kegugurannya waktu mandi di dalam kamar mandi. Istrinya itu ngidupkan air, dia teriak-teriak di situ, Tuhan aku nggak kuat lagi dia bilang. Aku harus gimana? Dia nangis teriak-teriak di situ. Suaminya pas pulang, wah takut dia Bu. Karena apa? Kalau sampai kedengaran itu kan dia panik sebagai istri. Wong suamiku aja nggak dengar aku bengok-bengok, wes aku diamui terus, dimarahin terus tiap hari gitu. Dia pulang digedor-gedor pintunya, wah tambah panik. Saat itulah keguguran Bapak Saudara sekalian. Tiba-tiba pendarahan, bayinya nggak ada. Itu. Dan di saat itulah sang suami ini mulai berubah. Tuhan mulai bentuk hidupnya. Nah, saat itu saat yang paling berat buat mereka, karena dia juga investasikan seluruh uangnya itu bermain dalam saham Bapak Ibu yang kita kenal dalam dulu itu kenalnya, kalau sekarang itu kan ada binomo yang kemarin jadi kasus, juga ada Bitcoin gitu. Kalau dulu belum, namanya itu forex. Dia main itu menginvestasikan lebih 1,5-2 M dan hilang. Jadi dia itu pulang belum tahu kalau istrinya keguguran, dalam perjalanan itu dia posisi uangnya itu sudah habis 2 M. Dan dia sudah jadi tiba-tiba miskin mendadak Saudara karena hal itu. Nah, dan beberapa proyeknya itu langsung mengalami penurunan yang drastis. Jadi otomatis perusahaannya mau tidak mau harus meresign dia. Dan itu 3 hal itu terjadi pada satu hari sekaligus. Dia stres berat, akhirnya dia kembali cuma sama Bapak Ibu untuk bisa melunasi hutangnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berdoa, akhirnya Tuhan cuma ngomong, bentuk mesbah keluarga. Sudah, dia cuma kebaktian, sing diajak itu cuma anaknya dia, anak-anaknya dia sama istrinya sudah diajak setiap hari penyembahan Bapak Ibu. Orang datang di depan itu gerbang, wah utangmu dibayar, itu bengak-bengok, teriak-teriak di depan. Dia nggak urusan, tetap doa, genjreng gitar tiap hari sampai pada satu titik akhirnya ada satu rekannya dulu menawarkan untuk membuka satu perusahaan forwarding sendiri, Saudara sekalian. Singkat cerita dia bisa bangkit dari situ. Nah, yang dia sampaikan itu bukan cerita itu yang membuat saya, wah Tuhan itu luar biasa. Saya tahu, bahkan tanpa sebuah cerita kesaksian yang seperti itu saya sudah tahu bahwa Tuhan saya luar biasa. Yang membuat saya itu makin memuji Tuhan itu adalah bagaimana seseorang itu bisa dirubahkan oleh Tuhan. Itu yang buat saya memuji dia. Memuji Allah itu lebih lagi. Dia sampai ngomong satu hal, saudara saya itu sampai seperti ini. Yud,
Nek manggil saya itu juga Nyo kadang-kadang gitu. Karena Cina kan saya dipanggilnya Nyo gitu. Nyo itu kan adik kecil gitu kan. Panggil Yud, kamu tak kasih cerita satu ya. Setelah itu semua saya alami itu, bahkan sampai pada satu titik saya tidak memandang uang lagi itu menjadi satu prioritas dalam hidup saya. Saya tahu ketika saya memprioritaskan Allah, Tuhan, gendreng gitar dia bilang, kejadian itu nyata terjadi buat saya tidak kerja apapun, Tuhan bukakan jalan, itu yang terjadi. Itu loh Bapak Ibu, sebuah masalah yang terjadi dalam hidup kita itu menempa kita untuk kita tuh makin tetap buat Tuhan. Satu masalah kita terjadi ketika kita itu tetap berpaut pada Tuhan, akhirnya kita makin berani untuk kita itu menghadapi masalah-masalah hidup ini. Masalah hidup ini itu cuma apa sih Bapak Ibu? Kalau cowok apalagi ya, harta, tahta, wanita. Udah gitu toh. Berarti kalau wanita kan kebalikannya toh. Pria, harta ya tahta, sama kan, cuman prianya aja yang beda. Itu kan, cuman itu aja kan yang kita kejar di hidup ini. Dan ketika kita itu makin bisa menghadapi itu, tetap sama Tuhan, itu gampang dihadapi Bapak Ibu. Dia sampai ngomong bahwa aku itu ngalami insomnia berat, tidur aja nggak bisa. Setelah dia menemukan ini, setelah dia menemukan bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai hidup dia lewat kejadian itu, gak ambil pusing Bapak Ibu, saudara sekalian, dia bangun tidur, bisa nyeduh kopi, santai, menikmati hidup. Dia posisi banyak utang loh, bukan berarti utang gak bayar Bapak Ibu, tetap dibayar, tapi dia bisa tahu apa yang dia lakukan pagi itu. Segala sesuatu dan masalah hidup itu tidak menghancurkan hubungan dia untuk Tuhan. That's it. Itu yang buat saya memuji Tuhan Bapak. Bisa ya, berarti kalau saya mulai hari ini dapat sebuah masalah, saya akan sangat sukacita. Karena apa? Saya tahu bahwa ini sekolah saya, madrasku untuk aku tuh bisa kenal dengan Tuhan. Karena saya tahu kita tuh kalau nggak dikasih masalah saudaraku, kita pasti tidak akan dekat melekat sama Tuhan kok. Di Cina itu karena semua orang diancam untuk dibunuh, ibadah datang bahkan 1 jam sebelum ibadah dilakukan. Nah kita karena di sini tidak mengalami hal itu, ibadah maaf Bapak Ibu, kita datang sering telat. Berarti kesimpulannya kan sudah bisa dilihat, masalah itu benar-benar membuat hidup kita itu makin melekat sama Tuhan. Kita mau ngomong kita tuh nginjil A, nginjil B, nginjil C. Kalau hati kita tuh nggak tetap sama Tuhan, nggak bisa, tidak bisa. Tuhan itu cuma butuh itu. Ketika kamu melangkah bareng aku, hatimu ki kudu bulat lat loh saudaraku, nggak ada peoknya sedikit tuh nggak ada. Itu yang dimaui Tuhan. Nah, yang kedua, merubah cara pandang kita. Sekali lagi cara pandang, bukan pola pikir, cara pandang kita. Ketika kita itu bisa tetap sama Tuhan, itu merubah cara pandang kita. Seperti saya sampaikan di kesaksian tadi, cara pandang dia terhadap masalah itu berbeda. Ketika dia mendapatkan sebuah masalah, dia tetap bisa damai, dia tetap bisa nyembah Tuhan dengan nyaman dan enak. Dia tetap bisa menikmati hidup ini, meskipun dia tahu besok itu ada banyak masalah lagi yang harus dia selesaikan. Dan masalah itu bukan masalah yang gampang. Itu merubah cara pandang kita terhadap satu hal yang kita alami hari-hari ini saudaraku. Dan itu yang saya jumpai, saya lihat, itu tidak banyak, bahkan di hamba-hamba Tuhan pun. Saya tuh sampai kadang-kadang tuh bingung saudaraku. Saya dengar satu kesaksian, saya tidak akan nyebut merek, pokoknya ada hamba Tuhan yang stres, ada hamba Tuhan yang sampai mabuk minum minuman keras sebelum khotbah Bapak Ibu, supaya bisa pede menyampaikan firman Tuhan. Ada hamba Tuhan yang harus selalu apa istilahnya saudaraku, dikasih, jadi dia khotbah tapi khotbahnya itu rekaman dia dari rumah, dia nggak berani khotbah di depan umum karena saking groginya dedeknya. Nah jadi saya jadi bertanya-tanya gitu loh. Nah itu Tuhan yang mana yang ada di hidup kita sampai bisa membuat kita itu tidak tetap. Hari-hari ini kita harus belajar untuk ngerti itu. Kalau Tuhan itu benar-benar yang menjadi fokus utama kita, gak mungkin itu terjadi saudaraku. Karena cara pandang kita akan berubah. Kalau saya ngomong itu gak mungkin, nyatanya ada. Tadi saya ceritakan itu, dia mengalami hal itu loh. Dan tiap hari dia bisa tuh jalan-jalan sama anaknya.
Bukan berarti dia merasa tidak sopan ya, tidak menghormati orang masih punya utang kok jalan-jalan. Dia sampai ngomong, nggak urusan saya. Saya tahu saya membuat kesalahan, tapi saya akan berusaha memperbaiki kesalahan itu. Bukan berarti saya tidak bisa menikmati hidup saya bersama Tuhan. Jawaban dia seperti itu, saudaraku. Masalah-masalah itu membuat dia tetek dan merubah cara pandang dia terhadap sebuah masalah hidup. Rasul Paulus yang awalnya seorang pembunuh, dan dia itu orang pinter loh saudaraku, dia belajar tentang Alkitab itu, belajar sedetail-detailnya. Masa sih hanya dalam 1 hari kok dia langsung berubah 180 derajat? Kalau enggak Tuhan enggak mungkin. Yang dulunya itu pembunuh yang radikal, tiba-tiba menjadi pemberita Injil yang super sangat radikal, bahkan kemana-mana aja sampai karam kapal mau dibunuh orang tetap lanjut. Itu kalau enggak Tuhan enggak mungkin, saudaraku. Itu sederhananya saja yang kita pelajari. Dan yang terakhir, saudaraku, namanya tetek itu dihargai oleh Allah, itu sangat tinggi sekali. Seorang yang sering ragu mengambil keputusan dalam hidupnya, dan itu saya belajar secara perih saudaraku gitu buat saya pribadi ya, untuk berani ngambil keputusan itu bukan satu hal yang gampang loh. Itu bukan satu hal yang mudah saya kata. Makanya ketika kita bisa berani ngambil keputusan, Tuhan sangat menghargai itu. Karena apa? Nek kowe berani ngambil keputusan, kalau kamu berani ngambil sebuah keputusan, itu bukti bahwa kamu tuh tetap, bahwa kamu itu hatimu itu bulat untuk aku. Nah, peristiwa itu bisa kita lihat juga di Yunus kan. Dia enggak tetek Bapak Ibu. Akhirnya sama Tuhan dibalikkan dengan caranya Tuhan. Sampai dia akhirnya berani ngambil keputusan, oke wes, aku gelem tok kongkon lunga Niniwe. Aku maulah kamu suruh ke Niniwe. Memandang sebuah hidup enteng itu bukan ngentengke Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup itu harusnya sibuk, bukan disibukkan. Jadi kalau kita hari-hari itu melihat hidup kita itu disibukkan dengan banyak hal, kita harus bertanya-tanya, sibuk yang kita lakukan itu tuh, yang disibukkan itu kita secara pribadi sesuai enggak dengan apa yang Tuhan mau? Sibuklah dengan hal-hal itu yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sudah menjumpai juga, saya belajar bertemu dengan beberapa rekan S2 tapi yang beda angkatan saudaraku di Jogja. Saya cerita sharing dengan beliau orang luar pulau. Saya tanya, gimana hidup kamu? Dia dari NTT, dia dari Nusa Tenggara Timur. Gimana kamu tuh kok sekarang di sini betah amat? Dia ngomong, iya bro, di sana itu soalnya banyak yang tidak tersedia. Beda lah sama di Jawa, lebih banyak yang tersedia. Nah tapi kamu sendiri gimana? Tuhan suruh kamu kemana? Saya tanya gitu aja sih. Saya tanya, Tuhan suruh kamu kemana? Wah saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya berdoa sih, kok selalu Tuhan itu menyuruh saya itu pulang, karena banyak hamba Tuhan juga yang negur, kamu tuh harusnya balik. Nah dia nggak balik Bapak Ibu, dia tidak balik. Dia itu setahun tuh kecelakaan 4 kali naik motor yang sama, jadi motornya itu rupanya wes nggak karuan. Dari situ dia akhirnya belajar bahwa Tuhan suruh dia balik. Dan ketika dia balik di sana, hari ini dia mendirikan satu gereja yang kecil, dan dia ngomong bahwa aku itu enak di Jawa, aku itu nyaman hidup di Jawa, aku tuh senang hidup di Jawa, tapi aku nggak damai hidup di Jawa. Ketika dia pulang ke NTT, dia mungkin sukacita saya kurang, mungkin saya itu kesenangan saya kurang, tapi damainya itu luar biasa. Nah itu loh Bapak Ibu, kalau kita tuh disibukkan, saya yakin kita tidak ada kedamaian dalam hati kita. Karena namanya disibukkan itu pasti dengan orang-orang lain kan di sekitar kita kan. Kita tidak mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan. Bagaimana kita ini bisa ngomong bahwa Tuhan, hatiku tuh teguh,
pada dirimu gitu. Kalau kita sendiri menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Hari-hari ini, saudaraku, orang di Jakarta banyak yang pergi ke daerah pegunungan, daerah pantai, sampai buang uang bahkan puluhan juta rupiah hanya untuk mencari namanya kedamaian, ketenangan, kesenangan yang tidak bisa mereka dapatkan di kota. Lah alangkah luar biasanya kalau kita hari-hari ini sudah ngerti tentang rahasia ini. Kita nggak perlu bayar puluhan juta rupiah untuk bisa mendapatkan kedamaian itu. Punya masalah ya sudah. Memang hidup manusia itu penuh masalah, saudara. Pertanyaannya kalau kita nggak punya masalah, ya sudah mati. Orang mati aja nyusahkan orang lain, membuat masalah orang lain, kudu ngubur ya tak? Itu apalagi kita yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita belajar tetek hari ini loh. Kita balik lagi kesimpulannya apa sih dari semua hal yang saya sampaikan. Kita mau ngomong kita nginjil A, nginjil B tadi yang saya katakan. Kalau kita sendiri gak tetek sama Tuhan, apa mungkin sih itu bisa dilakukan? Saya masih bertanya-tanya. Jadi saya sempat ngobrol gitu dengan Ko David di belakang juga. Orang Kristen yang hidupnya itu puluhan tahun aja gitu, yang sudah setiap hari melayani, kadang-kadang sering membuat alasan-alasan untuk tidak datang ibadah. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang itu hanya seminggu sekali gitu. Saya sendiri juga saya jadi belajar banyak di situ. Berarti selama puluhan tahun sekolah madras itu, saudaraku, kita belajar banyak tentang kekristenan, tiap minggu dikotbahin, ikut komsel sana sini. Berarti pelajaran itu tidak tertanam. Kalau kita lebih mementingkan kehidupan pribadi kita. Karena kalau kita mau lihat saudaraku, tujuan akhirnya itu apa sih? Kan kita ini diselamatkan. Tujuan akhirnya. Nah, tujuan lainnya adalah kita ini kan memberitakan Injil toh. Setiap minggu kita ini datang ibadah, kita ini belajar firman Tuhan, kita ini penyembahan, kita ini komsel, kita ini ikut pelayanan, kita ini adakan retret, kita ini adakan kelas, kita ini adakan seminar. Tujuannya semuanya itu ending-endingnya untuk kita bisa nginjil, titik. Nah nginjil ini kan kudu tetek itu tuh saudara. Kalau jenengan itu tidak punya hati seperti itu, mau belajar kayak apapun, ending ini kayak tadi yang saya ngomongkan, useless, nggak ada gunanya. Banyak gitu, yang sudah puluhan tahun itu datang ke gereja, kan mesake saudara. Kalau ending-endingnya ternyata bahkan untuk nginjil aja tidak berani. Nah akhirnya apa sih yang kita pelajari sejauh ini di gereja? Itu yang saya dapatkan. Iku tuh tetek atine saudaraku. Dan itu tidak mudah karena saya ngalami secara pribadi. Tapi saya tadi sudah cerita, saya share banyak hal di situ untuk kita bisa belajar satu dengan yang lain, bahwa Allah menghargai tetek, dan ketika kita memiliki tekad hati yang kuat, itu juga merubah cara pandang kita. Dan itu juga membuat hidup kita makin serupa dengan Dia. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, mari rubah cara pandang kita, cara hidup kita hari-hari ini. Oke Tuhan, aku benar-benar mau bahwa segala sesuatunya itu fokus hanya untuk Engkau. Gitu. Balik lagi kan Bapak Ibu Saudara sekalian, balik-baliknya juga Tuhan lagi. Gitu. Ya memang iya. Nah kalau kita ngamatin setiap khotbah, tujuan endingnya juga cuma untuk Tuhan, nggak ada yang lain. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya itu sangat suka menutup setiap khotbah, baik di youth ataupun di ibadah umum itu dengan sebuah kesaksian. Dulu itu tahun 1780, tepatnya tanggal 19 Mei di Amerika itu
terjadi sebuah kebakaran Bapak Ibu yang dahsyat. Nah, tahun 1780-an itu kan seperti yang kita tahu ya masih hitam putih, teknologi belum ada, bahkan revolusi industri pun belum terjadi. Jadi belum ada teknologi sama sekali ditemukan dan diciptakan. Jadi populasi juga masih sedikit gitu. Karena itu kan masa-masa di mana pandemi pes itu, penyakit pes itu kan luar biasa merebak. Nah, ada seorang anggota parlemen yang cinta Tuhan dan harus rapat secara mendadak karena itu langitnya sampai benar-benar hitam. Karena apa Bapak Ibu? Berarti karena populasi sedikit, belum banyak hutan itu dihancurkan waktu itu. Jadi otomatis kalau kebakaran hutan itu tuh mencakup sampai puluhan ribu hektar bersamaan, saudara. Bayangkan, Indonesia aja kebakaran sampai Singapura aja dulu ikut gelap kan. Gitu. Itu baru seluas Kalimantan. Bayangkan itu tuh dulu hampir-hampir kebakaran itu sampai berbulan-bulan, bahkan sampai hampir 1,5 tahun terjadi. Itu gelapnya kayak apa, saudara? Karena asap kebakaran itu. Sampai pada satu titik banyak orang di sana karena dulu juga tahun 1780-an itu alat komunikasi belum ada, mereka ngomong bahwa ini kiamat. Langitnya tuh gelapnya setengah mati. Ini kiamat ini. Wah, tuh panik semua itu. Anggota parlemennya akhirnya ngadakan rapat dadakan. Nah, saking paniknya warganya itu terus ngomong gini, banyak anggota parlemen yang lain ngomong, rapatnya harus kita cancel dulu. Nggak bisa. Karena ini sudah sangat-sangat situasinya nggak mungkin ngerti rapat. Lah ketua parlemennya ini seorang yang cinta Tuhan ini ngomong nggak bisa, rapat tetap harus diadakan. Kalau rapat tidak diadakan, solusi dari masalah itu dari mana? Dia ngomong seperti itu. Di tengah-tengah kekacauan yang luar biasa, Bapak, itu penjarahan sudah di mana-mana karena sudah dianggap kiamat, peteng kabeh, langitnya itu gelap dan tidak ada matahari itu selama berbulan-bulan, Bapak, karena asap kebakaran itu gitu. Jadi anggota parlemen itu sampai ngomong, nggak bisa, rapat tetap harus diadakan. Rapat itu untuk memutuskan hidup orang banyak. Wah, dia dikritik habis-habisan. Wah, nggak berperasaan, tidak punya etika kamu, dibilangin gitu. Dia nggak urusan, diselesaikan pokoknya. Nah, orang ini itu adalah orang yang menciptakan departemen pemadam kebakaran pertama kali di Amerika, saudaraku. Ini bapak penemu pemadam kebakaran itu orang ini. Itu orang yang sungguh-sungguh dan dia yang berhasil memadamkan kebakaran itu. Rapatnya itu karena hari itu tuh dia punya tekad yang kuat untuk tetap mengadakan rapat itu. Jutaan nyawa diselamatkan. Sama saudaraku, kalau hari ini kita merasa bahwa hidup kita ini masih belum punya satu tekad yang kuat terhadap Tuhan, hati kita belum bulat untuk Dia, gak usah khawatir, waktunya masih banyak. Yuk kita belajar untuk kita kembali seperti itu. Bayangkan Bapak, itu satu orang bisa menyelamatkan jutaan jiwa loh. Saya yakin kita bisa. Kita bisa menyelamatkan jutaan jiwa gitu. Kalau kita memiliki satu tekad hati yang kuat. Yuk hari-hari ini kita belajar lebih lagi. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah sekarang kuncinya cuma balik ke itu lagi. Oke? Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Yuk kita berdoa yuk. Kami ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu siang hari ini, buat kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk tetap berpaut kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan ketika Engkau utus kami untuk kami memberitakan Injil-Mu, kami memiliki keberanian yang 1000% bahkan Tuhan, untuk kami berani mengabarkan Injil-Mu. Ajar kepada kami Tuhan untuk hari-hari ini lebih dan lebih lagi mengutamakan Engkau jauh di atas segalanya Tuhan. Hargai pengorbanan-Mu lebih lagi atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur sekali lagi buat kesempatan yang telah Engkau berikan untuk bisa beribadah di tempat ini, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang telah kami dengarkan hari ini dapat kami terapkan dalam hati dan kehidupan kami Tuhan, untuk kami makin benar-benar mengenal akan pribadi Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kalau Engkau sudah memberikan kami satu hikmat, satu pengetahuan baru atas hidup kami Tuhan. Biarlah ini dapat kami pergunakan Tuhan untuk kami membawa kemuliaan nama-Mu itu atas seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Kami mau menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan satu firman yang luar biasa daripada satu bangsa kepada bangsa yang lain.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi dan siang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu yang agung dan mulia, Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.